ista'zanat ahadakum imra'atahu ilal masjidi fala yamna'ha. Jika istri kalian, termasuk juga kata ulama putri kalian, ista'zanah, minta izin sama kalian, ilal masjid, untuk pergi ke masjid, fala yamna'ha, jangan kalian melarangnya. Jadi kalau misalkan ada orang punya istri, punya anak perempuan, istri dan anak perempuannya minta izin sama suaminya, minta izin sama ayahnya hendak pergi ke masjid, kata Nabi SAW, fala yamna'ha, jangan dilarang. Berarti hukumnya boleh. Jadi hukumnya perempuan itu pergi ke masjid dibolehkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi apakah lantas begitu aja boleh atau ada ketentuan-ketentuannya? Nah, nanti kita ketemu lagi sama hadis-hadis yang lain sebagai komparasi, supaya kita bisa melihat daripada perintah ini dari sudut pandang yang berbeda. Hadis yang kedua, kalau hadis yang pertama, idza sta'zanat ahadakum imra'atahu ilal masjid fala yamna'ha, kalau istri kalian minta izin pada kalian untuk pergi ke masjid dalam rangka sholat, juga kata ulama dalam rangka menuntut ilmu. Karena kalimatnya idza sta'zanat ahadakum imra'atahu ilal masjid, kalau istri kalian minta izin pada kalian pergi ke masjid. Dalam rangka pergi ke masjid itu bisa tiga: satu, sholat; dua, taklim; tiga, keperluan rapat atau keperluan yang lainnya. Fala yamna'ha, jangan wahai kalian para suami melarang istri kalian. Jadi hakikatnya kalau perempuan mau pergi ke masjid itu dibolehkan. Tapi nanti kita ngelihat hadis yang lain ya jemaah, untuk catatan-catatan kita. Ada prasyarat juga soalnya. Terbebas dari fitnah. Dia tidak bertabarruj, yakni tabarrujal jahiliyah, berhias dengan bagaimana cara orang-orang jahiliyah berhias, memancing syahwatnya laki-laki pada umumnya dan segala macamnya. Itu nggak diperbolehkan nanti, dan ini berlaku. Makanya kita ketemu dengan hadis yang lain juga. Hadis yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ukhbiruka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul mengabarkan pada kita semua, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah jangan pernah kalian itu melarang atau mencegah istri kalian jika istri kalian pergi ke masjid, minta izin sama kalian untuk pergi ke masjid. Juga dalam hadis yang lain, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'zannakum ilaiha. Hadis yang ketiga kata Nabi SAW, jangan pernah kalian melarang istri kalian ketika istri kalian itu meminta izin pada kalian untuk pergi ke masjid. Izinin, jangan dilarang. Ayah, pergi ke masjid dulu ya ayah. Oh iya, silakan Umi. Bapak pergi ke masjid dulu ya Pak. Ya silakan anakku, diizinkan. Bahkan kalimatnya kata Nabi SAW, fala tamna'ha, jangan dilarang. Fala, ada kalimat fala adalah tentang larangan di sini, berarti tidak boleh, benar-benar tidak boleh dari Nabi SAW bagi seorang suami untuk melarang istrinya jika hendak ke masjid. Hadis yang keempat, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian larang budak-budak kalian jika mereka hendak pergi ke masjid. Jadi yang tidak boleh kita melarangnya pergi ke masjid siapa aja? Yang pertama istri, yang kedua anak, yang ketiga budak. Termasuk budak itu kan berada dalam naungan tuannya ya hadirin.
Jadi ketika budak ini mau ibadah sama Allah, majikan itu nggak boleh ngelarang. Bos, mau ke masjid dulu ya bos? Ya silahkan. Nah, perbudakan tapi hari ini kan udah mayoritas hampir nggak ada ya jemaah. Meskipun hukum perbudakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu belum dihapus. Belum dihapus. Tapi kalau secara umum perbudakan udah sangat minim sekali, bahkan hampir nggak ada di dunia ini. Ada pengumuman jemaah? Nggak ada. Kita lanjut. Hadis yang kelima. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'zanakum nisa'ukum ilal masajid fa'zanu lahunna." Kalau perempuan-perempuan kalian meminta izin kepada kalian hendak pergi ke masjid, maka izinkanlah. Kalau tadi falam yamna'ha, jangan kamu melarangnya. Kalau sekarang maka izinkanlah. Kata Nabi SAW, fa'zanu lahunna, maka izinkan mereka. Jadi kalimat yang pertama sifatnya larangan mencegah perempuan, anak perempuan ataupun budak-budak pergi ke masjid. Yang kedua perintahnya adalah fa'zanu lahunna, maka segera izinkan. Ada fa di sini sama fungsinya sebagaimana kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu maka Allah cukup bilang kun jadi, fayakun maka seketika jadi. Sama kayak ini, fa'zanu lahunna. Kalau ada perempuan minta izin pada kamu maka seketika izinkan. Jangan dilarang, diizinkan jemaah. Hadis yang keenam. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzanu lin-nisa'i bil-laili ilal masajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan istri-istri kalian untuk pergi ke masjid walaupun pada malam hari. Karena kalimatnya bil-laili ilal masajid. Ini malam hari istri minta izin untuk ke masjid dalam rangka sholat, izinkan kata Nabi SAW. Termasuk juga ada talabul ilm, izinkan kata Nabi SAW. Faqala ibnulah yaqul lahu waqidun idzan yattakhidnahu دغلا قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mulia bilang, izinkan istri-istri kalian jika mereka hendak ke masjid pada malam harinya. Lalu seorang anak laki-laki dari Ibnu Umar yang bernama Waqid berkata kepada Abdullah bin Umar. Jadi cucunya Umar bin Khattab ini nanya sama bapaknya. Berarti Abdullah bin Umar, Waqid anaknya Abdullah bin Umar nanya sama Abdullah bin Umar. Kenapa mas? Gak bisa? Di privat? Oh gitu. Tapi dari link grup masuk. Oh iya berarti di privat ini. Lupa di unlock. Gak ada masalah. Jamaah yang dirahmati Allah, balik ke dalam hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian larang istri-istri kalian jika hendak ke masjid di malam harinya. Kemudian Waqid bertanya kepada Abdullah bin Umar nih, wahai ayahku, jika demikian para wanita akan menjadikannya sebagai tipu daya. Maksudnya nanti kalau keluar malam itu takut-takut perempuan itu jadi inti tipu daya. Izinnya ke masjid, padahal ternyata bukan ke masjid. Nah ternyata di sini tuh zaman dulu tuh udah ada jemaah. Jadi yang namanya orang izinnya kemana, datangnya kemana, itu dari dulu udah ada. Pak izin ke masjid ya pak? Ya ndo silahkan. Ternyata dicari ke masjid nggak ada. Ternyata dia malah main sama temennya. Nah, tipu daya gini sejak zaman Nabi SAW udah ada. Makanya cucunya Umar bin Khattab yang namanya Waqid, putranya Abdullah bin Umar bin Khattab nanya sama bapaknya, wahai ayah,
Ini kalau begitu ntar perempuan-perempuan nih pada izin ke masjid nih, karena dia punya hajat, tapi tujuannya adalah untuk tipu daya. Izinnya ke masjid padahal bukan ke masjid. Ini tanya Waqid. Maka Ibnu Umar lalu memukul dada anaknya itu seraya berkata, "Hei, kuceritakan hadis Nabi SAW padamu, wahai anakku, tidak akan kita biarkan mereka keluar ke masjid karena mereka akan menggunakan hal itu untuk yang tidak baik." Jadi begitu dipukul dadanya anaknya, ngawur, jangan bilang begitu. Kalau dalam bahasa kita begitu aja mah, negur anaknya, ngawur, jangan bilang begitulah. Terus kata Nabi SAW, Nabi kemudian beliau bersabda, kalau tujuannya untuk tipu daya, maka tidak akan pernah kami mengizinkan putri kami, perempuan-perempuan kami untuk pergi ke masjid, karena hanya untuk tujuannya tipu daya. Jadi begini ya, maksudnya adalah ketika perempuan ini kita dapati, oh dia ini gak benar kayaknya nih, masjid itu cuma dijadikan tameng alasan, padahal dia bukan ke masjid, padahal dia untuk nongkrong sama temennya, main sama teman-teman SMA, SMP-nya dan segala macamnya. Maka yang demikian kata Nabi SAW, tidak akan kita biarkan mereka untuk melakukan hal itu, karena mereka akan menggunakannya untuk tipu daya. Jadi penting ya hadirin, buat suami itu juga mengetahui bahwa istrinya ini benar nggak izinnya. Karena mohon maaf, kalau sampai-sampai suami itu tidak juga memperhatikan tentang kevalidan atau kebenaran istrinya berangkat ke majelis ilmu, istrinya pergi ke masjid, tanpa pernah dia berusaha untuk meng-cross-checknya kebenarannya kayak gimana, bener nggak duduk di majelis ilmu, bener nggak datang ke majelis ilmu, maka bisa jadi ada satu celah di mana nanti suami ini bisa dikelabui oleh istrinya. Begitupun berlaku sebaliknya. Istri, suami izin, mah izin dulu pergi ya kemana? Ke masjid, padahal ternyata bukan ke masjid. Tanpa istri pernah tahu kebenarannya, cek validitasnya, ini benar nggak suami saya pergi ke masjid? Boleh jadi itu terbuka pintu celah, suami bisa mengelabui istri. Jadi saling aja lah sebenarnya jemaah. Konsepnya itu ya saling percaya, jelas satu, karena pondasi rumah tangga itu dibangun atas rasa saling percaya satu sama lain. Pondasi kedua setelah saling percaya adalah saling percaya ini juga dibangun atas keimanan nih jemaah. Karena iman yang membuat suami percaya pada istrinya, istri percaya pada suaminya, karena dia beriman. Al-Quran surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada atas apa yang diucap suami kita, diucap istri kita, dilakukan suami kita atau istri kita atau pasangan kita, mau ngapain aja, illa kecuali ladaihi bagi mereka raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Ini kan pondasi keimanan. Jadi dalam rumah tangga, termasuk nih yang belum nikah, mudah-mudahan nanti kalaupun menikah punya pondasi ini dulu ya. Dalam rumah tangga pondasinya itu pertama iman. Nanti dari iman ini muncul rasa saling percaya, karena ada malaikat raqib dan atid. Setelah itu yang kedua komunikasi. Setelah komunikasi terjalin dengan baik, yang ketiga perhatian. Gimana suami perhatian sama istrinya, istri perhatian sama suaminya, termasuk cross check kebenaran validitas izinnya pasangan kita. Pasangan kita izinnya ke tempat futsal, benar nggak futsal? Dan itu nggak ada masalah. Hari-hari ini kita dimudahkan dengan kondisi sosial media, dengan kemudahan futsal. Udah sampai nih tempat futsal, selfie kirim ke istri untuk konsumsi pribadi. Ini ya Umi udah di tempat futsal. Ini ya Ayah, ini Umi sudah di masjid mau nuntut ilmu. Ini ya Bapak, Bunda sudah sampai ke majelis taklim, ustadznya Ustadz Fulan atau ustazahnya Ustazah Fulanah. Di foto kirim.
Tadi komunikasi plus perhatian. Perhatian itu sedetil itu sampai dia harus tahu, bahkan istrinya sukanya samponya merek apa dia harus tahu. Sampai bahkan istrinya kalau punya makanan itu sukanya kapasitas level pedas sambelnya itu di level berapa, suami harus tahu. Kalaupun makan pecel lele, spot yang paling suka pecel lele di kedai mana, istri pun juga harus tahu. Ini kan namanya perhatian kan di situ jemaah. Sampai bahkan Nabi bilang begitu loh. Kata Nabi SAW, kalau untuk yang masalah tipu daya tentu kami sudah tahu dan gak bakalan kami mengizinkan. Jadi suami itu tahu nih gelagat istrinya kayaknya gak benar deh. Nih gelagat pasangannya kayaknya dia mau tipu daya nih. Kalau begitu, maafi muskilah, dilarang gak ada masalah. Terus memata-matai sebenarnya boleh gak sih? Ini opsional ya jemaah. Karena kemarin juga ada yang nanya begini. Izin tanya Us, apakah perempuan itu harus selalu ngecek WA-nya suami? Jawabannya ada di Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang tadi kami baca. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau kita mau kepo HP-nya suami, ataupun suami mau kepoin HP-nya istri, sepinter-pinternya manusia kepo pasti ada terbatasnya, pasti ada kekurangannya, karena kita ini makhluk. Tapi kalau yang kepo malaikat raqib dan atid, gak akan pernah terlewat catatan demi catatan, pasti akan tercatat dengan sempurna. Makanya masalah ngecek atau nggak ngecek itu opsional aja. Silahkan kembali kepada masing-masing. Tapi ingat, kalau ada malaikat raqib dan atid sudah mencatat, maka sejatinya catatannya akan yang paling sempurna. Terus kita gimana dong? Yaitu opsional, fadhol, mau atau enggak. Dan juga nih untuk para pasangan, kalau memang di handphonenya nggak ada apa-apa, dicek pasangannya ya pasti biasa aja. Tapi kalau begitu pasangannya megang handphonenya udah gemeteran, wajahnya pucat pasi, bibirnya udah geter, ini pasti ada macam-macam di dalam handphonenya. Kan begitu konsepnya, ya begitulah. Yuk jemaah kembali ke dalam bahasan. Jadi Nabi itu udah ngasih tahu nih, kalau wanita-wanita kalian mulai yang bermacam-macam, mereka mau menipu, mereka mau bermain, mereka mau dalam artian perginya ke masjid, ternyata bukan ke masjid, malah nongkrong sama teman-temannya. Kata Nabi SAW, la nada'uhunna yakhrujna fayattakhidna daghala. Jangan diizinkan, nggak usah diizinin. Saya bilang kamu di rumah, bunda di rumah, Umi di rumah, ibu di rumah, love kamu di rumah, langsung tegas aja begitu suami. Nah jamaah yang dirahmati Allah nih, mumpung bahas kalian ya, suami itu akan punya power kalau Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 3-4-nya terjalankan dengan baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pengayom untuk perempuan. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita karena dua aspek. Yang pertama, karena Allah yang jadiin dia memang sebagai pemimpin fitrahnya. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari nafkah yang dikeluarkan suami untuk istrinya. Maka suami itu yang memang harus cari nafkah buat istrinya. Kalau sampai seorang istri nggak dinafkahin suami, nanti pincang, mohon maaf dalam tanda kutip. Pincang dalam artian seorang istri yang nggak dinafkahi suami, dia akan keluar powernya. Loh saya juga nyari sendiri kok. Loh saya juga cari uang sendiri kok. Loh kamu juga di rumah tidur aja misalnya. Loh kamu di rumah juga nggak menghasilkan apapun kok. Loh saya pun juga nggak pernah merasakan uang sepeser pun dari kamu nggak pernah ngasih nafkah buat saya kok. Nah pincangnya di sini. Makanya hukum Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Laki-laki itu ya memang pemimpin buat perempuan atas dua hal. Satu, fitrahnya Allah. Dua, karena nafkah. Suami itu kalau ngasih nafkah terhormat loh jemaah, mulia loh jemaah. Suami, yang namanya suami itu kalau ngasih nafkah sama istri, walaupun kita tahu penghasilan istri kita di atas kita, hartanya istri kita lebih banyak daripada harta yang kita miliki, tapi kalau suami udah ngasih nafkah, terhormat dia. Makanya nanti suami-suami harus ia bisa menafkahi istrinya. Gak harus punya pekerjaan tetap ya jemaah, gak harus punya pekerjaan tetap, tapi suami harus tetap bekerja. Jadi gak harus punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Mau itu pekerjaannya apa, mau itu pekerjaannya serabutan, yang penting yang harus digarisbawahi adalah pekerjaannya halal. Jadi dipegang kehalalannya. Suami harus cari harta yang halal untuk istrinya. Jangan sampai menghidangkan kepada meja makannya adalah hidangan-hidangan yang haram. Jadi harus hidangan yang halal. Dan dia mencari juga dengan cara yang halal, bukan dengan cara culas, menipu, dan yang lain sebagainya. Terus apa lagi jemaah? Yang jadi catatan lagi adalah suami itu juga at-tolak ayat yang ke-6. Ini harus catat banget nih untuk teman-teman yang live streaming lewat TikTok maupun YouTube. Suami itu harus melaksanakan at-tolak ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakatum min wujdikum. Wahai para suami, tempatkan istri kalian sesuai dengan budget kemampuan kalian. Kalau mampu beli rumah, silahkan beli rumah. Kalau belum mampu beli rumah, ya silahkan ngontrak. Konsepnya kan at-tolak ayat yang ke-6 itu, kalau sudah menikah, ya berikan tempat istrimu di tempat sesuai budget kemampuanmu. Maksudnya ya memang harus berikan rumah yang berbeda dengan rumah orang tua, dengan rumah mertua. Jadi nggak tinggal di PIM. PIM, apaan itu Ustaz? PIM, Pondok Indah Mall, bukan. Bukan tinggal di PIM itu maksudnya jangan tinggal di PIM, Pondok Indah Mertua. Kalau udah nikah tuh jangan tinggal sama mertua, jangan tinggal sama orang tua. Tinggal mandiri sendiri, ngontrak sendiri. Kalau bisa beli rumah, alhamdulillah. Tapi Ustadz izin tanya dong, orang tua saya sakit-sakitan, gak ada yang ngerawat. Terus gimana kalau saya tinggal sama orang tua? Ini uzur syar'i. Kalau kasus di lapangan, orang tua tinggal satu-satunya, gak ada yang merawat, orang tua sakit-sakitan, maka silahkan rawatlah orang tua, niatkan berbakti kepada mereka. Birrul walidain. Ini lain case. Tapi kalau orang tua kita alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih ada ayahanda kita yang bisa membersamai ibu kita, dan alhamdulillah kakak-kakak kita juga udah pada mandiri semuanya. Maafin muskilah ya, Anda juga mandiri. Jangan sampai mohon maaf Anda terlalu lama ngetek daripada rumah orang tua atau rumah mertua. Dan secara syar'i, kaidah Quran surah At-Tolak ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, tempatkan istri kalian di tempat tinggal sesuai tempat tinggal kemampuan kalian. Maksudnya sesuai budget yang kalian punya lah. Jadi nggak usah pulang ngoyo-ngoyo ya jemaah. Mampunya setahun kontrak yang harganya 3 juta, ya udah kontrak rumah yang harganya 3 juta. Nggak usah ngoyo-ngoyo yang setahun harganya 15 juta, padahal kemampuan kita kemampuan 3 juta, kan begitu. Lah pengennya itu tinggal di PIM, Pondok Indah Mertua, tapi tujuannya nanti nabung biar bisa beli rumah sendiri. Ini alasan-alasan klasik jemaah. Astagfirullah, ini biasanya alasan-alasan klasik nih. Ujung-ujungnya dia terlalu dimanjakan karena tinggal satu atap dengan mertua atau orang tua, akhirnya gak bisa nabung ya karena terlalu dimanjakan. Makanya saya saran nih sama anak-anak muda, kalau Anda udah menikah, misahlah.
Jangan tinggal seatap sama orang tua, jangan tinggal satu atap sama mertua. Pisah. Orang tua kita nggak tinggal seatap sama nenek kakeknya toh? Enggak. Nah, terus kenapa kita kok mau dalam artian mandiri dilarang-larang kan? Ini dalam konsep Islam aja sebenarnya Allah memerintahkan itu. Jadi jauh daripada ketika ayat Al-Quran ini diturunkan, Al-Quran itu punya konsep yang benar-benar syumul, sempurna dan menyeluruh. Kalau saja kita mau mengerti tentang konsep-konsepnya, cuman kan dikit di antara kita yang mau belajar itu ya, dikit. Taunya kita cuma tentang yang penting sama orang tua, tinggal serumah, makan, minum, terjamin. Nanti cucu, mau apa cucu jamaah? Ayah rumah kita bagus ya, apa yang mau dibanggain? Ayah rumah kita bagus, oh bukan rumahnya ayah, ini rumahnya nenek, rumahnya kakek. Terus apa yang mau dibanggain jemaah? Maka kalau bisa orang yang udah menikah, hendaknya dia tidak tinggal satu atap dengan mertua atau orang tuanya. Kembali dalam bahasan ini tentang larangan atau perintah tidak bolehnya kita melarang perempuan untuk pergi ke masjid. Lanjut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, la nada'uhunna. Kalau engkau berkata demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan membiarkan istriku untuk pergi ke masjid. Maksudnya adalah tadi ya, rangkaian ceritanya Abdullah bin Umar kalau itu pergi ke masjid cuma dijadikan sebagai tipu daya, gak akan dibiarkan pergi ke masjid. Berikutnya, izinkanlah para wanita kalian pergi ke masjid walau pada malam hari. Seorang laki-laki Ibnu Umar namanya Waqid, anaknya Abdullah bin Umar berkata, wahai ayah, jika demikian mereka akan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk membuat tipu daya. Lalu kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau untuk tipu daya aku tidak akan membiarkannya. Sama hadisnya sama ya. Jadi kalau untuk tipu daya nggak akan pernah dibiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika seorang di antara, nah ini untuk perempuan, khusus untuk perempuan, idza syahidat ihdakunna al-isya fala tatayyib tilkal lailah. Kalau perempuan itu hendak menghadiri salat Isya di masjid, jangan ia mengenakan parfum. Nah ini berarti jadi kaidah nih, perempuan silakan ke masjid, yang penting tidak menggunakan wangian yang bisa menimbulkan bangkitnya syahwat laki-laki yang berpenyakit. Karena parfumnya aja udah bisa menimbulkan syahwatnya laki-laki yang berpenyakit. Juga tidak pula untuk perempuan itu tabarrujal jahiliyah, berdandan dengan dandanan ala-ala wanita jahiliyah, menampakkan perhiasannya, berdandan dengan dandanan yang luar biasa, padahal suaminya nggak pernah didandan. Maksudnya dia berdandan di hadapan suaminya dengan dandanan seperti itu, tapi begitu sama orang malah berdandan dengan dahsyat luar biasa. Ini juga dihindari. Berikutnya, menghindari fitnah. Yang ketiga, menghindari fitnah. Kalau nanti di majelis ilmu malah timbulnya fitnah, malah timbulnya adalah hal-hal yang nggak baik, tinggalin. Timbulnya malah hal-hal yang gak benar, tinggalin. Timbulnya malah dia ketemu sama, mohon maaf, mantan pacarnya, ya nanti timbul yang namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ini suami harus melarang nih. Makanya juga ada, mohon maaf ya jemaah, reuni itu tetap baik secara globally. Namanya reuni itu kan kumpul waktu teman-teman dulunya pernah sekolah bareng, baik itu reuni SD, SMP, SMA, reuni kampus, atau mungkin ada yang reuni TK ya, reuni TK. Pada hakikatnya reunian itu adalah silaturahim, dan silaturahim itu baik. Tapi ada tapinya dulu, not aja sedikit. Kalau karena reuni menyebabkan ketemunya dia sama mantan pacarnya, dan setelah pertemuan itu cinta lama bersemi kembali, maka boleh untuk suami menunda istrinya yang mau ikut reunian. Udah umi atau bunda atau ibu di sini aja, temenin bapak, temenin ayah, temenin abah di sini aja, jangan kemana-mana. Mama di sini aja temenin papa. Tapi ini reunian, kita tahu nih kalau ketemu mantan pacarnya ini bakal
flashback di kepalanya nih bakal keluar semuanya. Itu boleh untuk dicegah. Dan itu boleh ya, menutup pintu zina. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina, termasuk menutup pintu yang mendekati zina itu. Jadi ini ya 3 hal yang menjadi konsep perempuan nanti ke masjid. Perhatikan 3 hal ini. 4. Berarti tambah 1 lagi yang keempat jemaah, dapat izin dari suami. Ini penting juga nih, izin dari suami. Jangan sampai toto ngeluyur aja ngelayap. Loh, bunda kemana? Nggak tahu tuh ayah, bunda kemana? Wah, ini juga ada soalan sendiri nih, ada problem sendiri nih kalau main keluyur aja nggak pakai izin. Berarti ada 4 ya. 1, karena tiap wanita boleh ke masjid asalkan tidak mengenakan apa? Parfum. Yang kedua, tidak tabarrujal jahiliyah. Yang ketiga, terbebas daripada fitnah. Kalau yang berpotensi menimbulkan fitnah maka boleh dicegah. Yang keempat, dapat izin daripada suami. Yang paling penting dari semuanya itu ya izin suami. Ayah, ini bunda mau pergi ke majelis ilmu ya? Oh iya, silahkan. Kalau perlu suami itu fasilitasi. Selama tadi ya nggak tabaruj, nggak pakai parfum, nggak pakai wewangian. Lalu kemudian istri kita pun juga kita izinkan, dan validitas kebenaran istri kita hadir ke majelis ilmu itu benar-benar hadir ke majelis ilmu. Nah nanti silahkan tuh suami kalau bisa fasilitasi, bahkan diantar. Oh ya bunda tenang aja nih, ayah anterin ya. Oh ya, kita sebagai suami nganterin istri kita. Nih masjidnya di sini, silakan ngaji itu sama ustazah atau sama ustadz fulan misalkan. Fadhal. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sekelumit seputar perempuan pergi ke masjid. Jadi kalau tema kita perempuan pergi ke masjid boleh nggak? Jawabannya boleh, asalkan 4 syarat. 1, dapat izin suami. 3, tidak memakai wangian atau parfum yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki yang berpenyakit di dalam hatinya. Yang ketiga, tidak boleh tabarrujal jahiliyah. Yang keempat, harus terbebas dari fitnah. Begitu hadirin yang dirahmati Allah. Untuk teman-teman yang ada di TikTok, tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.